Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Peperangan smartphone di kelas harga 3 jutaan itu seru banget. Di kelas harga segini, Anda bisa tahu fokus si brand ke HP-nya tuh kemana. Apakah performa, kamera, atau daya tahan baterai, dan sebagainya. Tapi ada hal yang berbeda pas saya nyobain HP ini. Ini dia Samsung A32. Ya, seperti biasa, review telat lagi Bung. Setelah nyoba Galaxy A32 ini, saya ngerasa kalau Samsung benar-benar fokus ke hampir semua sektor di HP ini. Sefokus apa? Mari kita bahas. Kalau Anda mau cari HP yang desainnya beda dari yang lain, Samsung A32 ini bisa Anda lirik, Bu. Desain simple, tanpa bump kamera di belakang, sukses menarik perhatian saya. Desain ini juga akhirnya dibawa ke seri flagshipnya Samsung, yaitu Samsung S22 Ultra. Dari awal HP ini muncul, saya udah suka sama desain belakangnya. Walaupun frame dan bodi belakang masih plastik, tapi ini nggak terkesan murah, Bung. Warna putih di bodi belakangnya bikin bekas sidik jari jadi hampir nggak kelihatan. Desainnya yang udah bagus ini sudah sepatutnya dilindungi. Sayangnya di paket pembelian gak dapet casing. Tapi kalau udah pakai case kayak gini pun, menurut saya HP ini tetap kelihatan bagus. Oke, kita lanjut ke layar Bung. Samsung A32 punya bentang layar 6,4 inch dengan panel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Layarnya ini juga diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Kualitasnya udah pasti mantep. Warnanya vibrant, gambarnya tajam, dan bikin saya betah memandangi layar HP ini seharian. Samsung A32 juga udah dapat sertifikasi Widefine L1. Jadi udah bisa nonton series favorit Anda di kualitas maksimal Full HD. Sayangnya belum ada embel-embel HDR atau bahkan Dolby Vision di layar HP ini. Tapi kualitasnya udah oke banget. Sayangnya lagi, kebanyakan sayang, speaker HP ini masih cuma satu di bagian bawah. Tapi kabar baiknya, jack audio 3,5 mm masih ada di HP ini. Kualitas speaker HP ini juga masih oke kalau Anda mau nonton tanpa headset. Pas scrolling feed Instagram, refresh rate 90 Hz-nya berjalan dengan sangat lancar. Scrolling terasa smooth dan gak ada stuttering di UI-nya. Saat dipakai di luar ruangan, layar HP ini masih terlihat dengan jelas dan tentu nyaman dipakai. Jangan lupa juga buat pakein anti gores ke layar HP ini biar perlindungannya makin maksimal. Nah, untuk sektor keamanan, Samsung A32 udah cukup advance ya. Ada in-display fingerprint dan face recognition. Untuk in-display fingerprint, saya merasa responnya kurang cepat, Bung. Mungkin ini kayak pengalaman saya pas pakai A50. Nah itu, kayak gitu mungkin ya. Akan ada delay beberapa saat sebelum kunci HP-nya kebuka. Untuk respon face recognition-nya juga kurang lebih sama dengan fingerprint-nya. Di sini juga ada NFC, jadi ngisi-ngisi e-toll udah nggak perlu repot. Tapi HP ini nggak ada sertifikasi anti air dan debu. Kalau kita lihat dari segi performa, Samsung A32 ditenagai chipset MediaTek Helio G80, dipadukan juga dengan GPU Mali G52 dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB. Dan ada varian ROM hanya 128GB. Chipset G80 di HP ini nggak bisa dibilang chipset yang powerful dia di kelasnya. Karena di kelas harga segini ada yang pakai Helio G seri 9, Dimensity 700, Snapdragon seri 7, bahkan ada Snapdragon seri 8. Tapi performa Helio G80 di HP ini cukup oke lah. PUBG Mobile masih mentok di Smooth Ultra dan HD High. Saya coba main di Smooth Ultra dan selama bermain, gameplaynya cukup lancar. Saya nggak pernah ketemu stutter atau frame skip saat bermain. Suhu HP saat bermain juga masih aman, masih anget-anget aja. Lanjut, saya main Mobile Legends Bang. Settingan terbuka mentok di grafis high dan HFR on ya. Settingan ultra sayangnya belum kebuka di HP ini. Tapi performanya sangat-sangat stabil, Bung. Main lama-lama juga suhu HP ini masih tetap terjaga dengan baik. Dan performanya masih tetap stabil. Adanya Game Booster Plus bikin performa saat main game lebih optimal. Anda bisa milih mau naikin grafis atau mentokin FPS-nya.
Tapi kompensasinya adalah peningkatan suhu di bagian belakang HP ini. Pas dibantu game booster, saya merasa suhunya lebih cepat panas dibanding pas saya main nggak pakai game booster. Saya merasa suhunya lebih cepat panas dibanding pas saya main nggak pakai game booster plus. Saya juga nyobain main Stumble Guys nih. Dan ternyata FPS yang didapat adalah 80-an. Sekitaran segitu. Dan gameplaynya lancar banget, Bu. Saya nggak tahu kalau ternyata game ini udah bisa 60 FPS lebih. Keren, keren. Ini tuh game yang bikin Winda marah-marah, bukan? Iya, wacil gitu. Untuk skor benchmarknya, saya coba ukur di dua kondisi. Pas baterainya 30%-an dan pas 100%. Hasilnya, di kondisi baterai 30%-an, di Antutu 9, skornya 220 ribuan. Sedangkan untuk Geekbench 5, skornya 338 untuk single core dan 1261 untuk multicore. Sedangkan saat kondisi baterai penuh, skor Antutunya jadi 233 ribuan. Dan untuk Geekbench 5, skornya juga naik jadi 341 untuk single core dan 1271 untuk multicore. Unit yang saya review ini adalah varian RAM yang 8GB dan ada tambahan RAM plus 4GB. Jadi total tuh 12GB. Dengan RAM seluas ini, multitasking berjalan dengan sangat-sangat lancar. Buka beberapa aplikasi secara bersamaan, nggak ada masalah. Buka beberapa aplikasi dengan tampilan pop-up juga masih nyaman banget, Bung. Storage-nya 128GB sudah cukup banget buat Anda yang suka foto-foto dan juga main game. Dan juga nge-save-in video-video di TikTok. Storage juga masih bisa ditambah dengan microSD tanpa mengorbankan nomor kedua Anda. Pada saat dirilis, Samsung A32 ini pakai basis Android 11 dengan kostumisasi One UI 3. Tapi sekarang OS dan UI-nya udah update jadi Android 12 dan One UI 4. Mantap Samsung. Harus dipuji dulu. Fanboy. Kan saya Xiaomi. Oh iya. Tapi launchernya Samsung. Makasih Samsung, launchernya bagus banget. Untuk urusan baterai, Samsung A32 punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Terbilang kapasitas yang standar di smartphone zaman sekarang. Dan daya tahannya udah cukup bagus. Screen on time yang saya dapat itu bisa nyampe 8 jam ya. Yang diisi dengan sosmedan, nonton series, dan main game tipis-tipis atau mungkin casual. Dengan jaringan yang full Wi-Fi. Kecepatan ngecasnya juga terbilang standar. HP ini cuma support fast charging 15 watt. Kalau lihat HP-HP lain di kelas harga ini, sudah banyak yang support fast charging 25 watt sampai 30 watt. Jadi fast charging 15 watt udah mulai terasa di bawah standar. Apalagi kalau nggak ada fast charging ya. Untuk waktu pengisiannya dari 10% sampai 100 membutuhkan waktu sekitar 2 jam 10 menitan. Dengan kepala charger 15 watt yang udah ada di dalam box. Samsung A32 pakai setup kamera, quad kamera di belakang ya. Ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapikselnya sudah tahu ya, depth sensor. Sedangkan untuk kamera depan, ada kamera beresolusi 20 megapiksel. Hasil foto kamera utamanya udah bagus banget, Bung, di kelasnya ya. Dynamic range luas, detail di foto cukup terlihat, dan warnanya vibrant. Tone warna di hasil foto kamera utama ini cenderung ke warna yang warm. Untuk mode ultrawide, poin pertama yang saya notice adalah tone warna yang lebih kebiruan di hasil fotonya. Dynamic range masih cukup luas dengan foto yang sedikit lebih smooth. Lalu untuk mode makro, ternyata di kondisi cahaya berlimpah, hasilnya cukup oke loh. Kita lanjut ke kamera depan. Hasil fotonya juga udah bagus dengan warna yang natural, dan kalau foto di luar ruangan, dynamic range-nya masih cukup luas, Bung. Untuk mode portrait, hasil foto potret baik di kamera depan maupun belakang
sudah cukup rapi edge detection-nya, tapi seleksi di rambut masih ada yang miss. Di kondisi low light, foto yang dihasilkan kamera depan dan belakang noisy banget ya, dengan detail foto yang berkurang. Saat switch ke night mode, improve di hasil fotonya cukup terlihat dengan gambar yang lebih terlihat terang pastinya, warna yang lebih keluar tapi tetap ada noise-nya. Mode malam di Samsung A32 ini bisa di kamera utama, ultrawide, bahkan di kamera depan juga bisa. Jadi kalau Anda lagi selfie-selfie di tempat yang remang-remang pun, hasil fotonya bisa lebih mending lah ya. Untuk perekaman video, kamera depan dan belakang bisa merekam sampai 1080 30 fps aja ya, dengan stabilisasi ACE hanya di kamera belakang. Sayangnya di HP ini belum ada mode Ultra Steady. Fokusnya cepet juga. Dan ini adalah lensa ultrawide. Aneh banget. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Saya bilang aja langsung nih ya, ulangin. Nggak enak soalnya. Kayak MC koplo ya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Saya bilang aja langsung nih, kalau Anda bung-bung semua, cari HP yang performa banget, mungkin HP ini bukan untuk Anda, Bung. Soal performa, Samsung ngasih yang cukup-cukup aja buat HP ini. Sama halnya dengan sektor pengecasan yang cuma dikasih secukupnya aja. Tapi selebihnya, saya puas dengan HP ini. Layar yang eye pleasing, kamera yang bagus, dan daya tahan baterai yang oke. Menurut saya, porsi-porsinya sudah saling melengkapi aja, Bung. User experience selama saya pakai HP ini sangat-sangat nyaman untuk HP ini di kelasnya. Dan jangan lupakan desainnya yang beda dari HP-HP lain di kelasnya, Bung. Dan mirip sama seri flagshipnya si S22 Ultra. HP ini dibeli di toko offline resmi Samsung dan waktu itu hanya ada versi 8GB, 128GB dan harganya lagi ada diskon jadi 3,5 juta. Kalau Anda punya budget segitu, HP ini menurut saya masih sangat bisa jadi pilihan. Kalau Anda mau beli, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya, Bung. Insya Allah, apa? Mantap, Bung. Itu dia review dari Samsung Galaxy M32. A32, sorry. Goblok banget tapi kan tulisnya. Sorry. Orang juga nggak fokus, sorry, maaf. Itu dia review dari Samsung Galaxy A32. Terima kasih untuk Bung yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Kasih pendapat, kritik, dan saran di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa cek kolom deskripsi, follow sosial media kita di @anekaulasan, jaga kesehatan, dan saya Firman dari Studio Hasselblad Media Group pamit undur suara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau teriak nggak bisa.